Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifatus Sadia dari kelas A, semester 5, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus e-learning mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester ganjil. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menerangkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan peristiwa, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan peristiwa, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator yang pertama yaitu memahami tentang expression of congratulation beserta struktur bahasa dan fungsinya secara konteks. Indikator yang kedua yaitu menyusun teks interaksi sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya sesuai dengan memperhatikan fungsi sosial. Indikator yang ketiga yaitu menyusun teks interaksi sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan peristiwa, dan menanggapinya dengan memperhatikan struktur teks. Indikator yang keempat yaitu menyusun teks interaksi sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan peristiwa, dan menanggapinya dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks. Materi ajar yang digunakan di sini yaitu expression of congratulation. Di sini materi ajarnya yaitu menyusun teks interaksi sederhana terkait dengan expression of congratulation, yaitu menentukan fungsi sosial dan juga struktur teksnya. Untuk diskusi, siswa di dalam kelas nanti akan disajikan sebuah isu atau sebuah peristiwa, kemudian siswa diminta untuk menanggapinya. Di sini jika ada teman satu kelasmu mendapatkan peringkat 1, hal apa atau apa yang akan kamu ucapkan kepada temanmu tersebut. Dan untuk penugasan dalam suatu kelas nanti disajikan 5 soal uraian tentang expression of congratulation. Untuk soal pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari expression of congratulation. Dan untuk soal yang kedua, siswa diminta untuk membuat dialog tentang expression of congratulation. Soal ketiga disajikan sebuah dialog rumpang, siswa dapat menanggapinya dengan tepat. Soal yang keempat disajikan sebuah kalimat yang berisikan ucapan selamat atas suatu bla bla bla. Kemudian siswa dapat memberikan tanggapan atas ucapan tersebut. Soal yang kelima, siswa dapat menyebutkan minimal 3 macam kind of expression of congratulation. Untuk penilaian, nilai dari diskusi ada 4% dan untuk penugasan ada 6%. Dan selanjutnya, untuk materi yang kedua, indikator yang pertama yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks
Prosedur lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Untuk indikator yang pertama yaitu memahami teks prosedur secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Indikator yang kedua yaitu membuat teks prosedur tentang resep makanan atau minuman sederhana yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk materi ajarnya di sini yaitu prosedur teks. Memahami tentang struktur dan fungsi dari prosedur teks itu sendiri dan juga cara pembuatan teks prosedur. Untuk diskusi, siswa disajikan sebuah isu. Semisal, jika kamu ingin memasak nasi goreng, maka apa yang akan kamu lakukan? Dan bahan apa yang akan kamu butuhkan? Jelaskan bahan-bahan dan juga langkah-langkah pembuatannya. Untuk penugasan, disajikan 5 soal tentang prosedur teks dalam bentuk uraian. Soal yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari prosedur teks. Soal yang kedua, siswa diminta untuk menentukan struktur dari prosedur teks. Soal yang ketiga, siswa diminta untuk menentukan tujuan dari prosedur teks. Soal yang keempat, disajikan sebuah resep makanan. Siswa diminta untuk menebak nama makanan yang dimaksud dalam resep. Soal yang kelima, siswa diminta untuk membuat resep makanan yang mereka sukai masing-masing. Untuk penilaian 4D plus 6T per 10. Yang dimaksud di sini yaitu untuk nilai dari diskusi yaitu 4% dan untuk nilai dari penugasan yaitu 6%. Kemudian untuk materi ajar yang ketiga indikator yang kompetensi dasar yang pertama yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan present continuous, past continuous, will past continuous. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian, indikator yang pertama yaitu memahami past continuous tense secara kontekstual terkait unsur kebahasaan dan fungsi sosial dan juga strukturnya. Indikator yang kedua yaitu menyusun teks interaksi sederhana terkait kegiatan yang sedang dilakukan sekarang atau di masa lampau dengan memperhatikan unsur kebahasaan dari present continuous dan past continuous tense itu sendiri. Untuk materi ajarnya, di sini menggunakan present continuous dan past continuous tense. Suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dilakukan, telah dilakukan, atau akan dilakukan. Di sini yaitu memahami struktur teks dan unsur kebahasaan dalam present continuous tense dan juga past continuous tense. Kemudian, menyusun sebuah kalimat sederhana dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan dari present continuous tense dan past continuous tense. Untuk diskusi, disajikan sebuah isu, misal jika kamu tadi pagi pergi ke sekolah naik sepeda dan nanti saat pulang sekolah kamu akan membeli sebuah makanan di depan sekolah. Kemudian, siswa diminta untuk mengidentifikasi mana yang termasuk dari present continuous tense dan mana yang past continuous tense, serta diberikan penjelasannya. Untuk penugasan, disajikan 5 soal uraian tentang present continuous tense dan past continuous tense. Soal yang pertama,
siswa diminta untuk menjelaskan tentang present continuous tense. Soal yang kedua, siswa diminta untuk soal yang kedua diberikan sebuah contoh dari present continuous tense yang masih rumpang. Kemudian siswa diminta untuk melengkapi kalimat yang masih rumpang tersebut. Soal yang ketiga, siswa diminta untuk menjelaskan tentang past continuous tense. Soal yang keempat, diberikan sebuah contoh dari past continuous tense yang masih rumpang. Kemudian siswa diminta untuk melengkapi kalimat yang masih rumpang tersebut. Dan soal yang kelima, siswa diminta untuk memberikan masing-masing contoh dari present continuous dan past continuous tense itu sendiri. Untuk penugasan, untuk penilaian, yaitu 4D plus 6T per 10. Maksudnya di sini yaitu untuk nilai diskusi yaitu 4% dan nilai dari penugasan yaitu 6%. Kemudian saya akan menerapkan silabus e-learning saya pada sebuah kelas e-learning. Saya akan membuat sebuah kelas e-learning melalui aplikasi Telegram. Kenapa saya memilih aplikasi Telegram? Karena dengan aplikasi Telegram, jika ada sebuah siswa yang baru masuki grup, mereka tidak akan ketinggalan materi yang telah saya share. Kemudian di aplikasi Telegram ini juga disediakan daftar hadir secara otomatis. Di sini saya akan share materi pertama saya yaitu tentang expression of congratulation. Di sini saya mencantumkan sebuah materi berbentuk PowerPoint yang mana di dalamnya sudah tercantum mengenai description tentang expression of congratulation itu sendiri dan juga kind of expression of congratulation beserta contohnya. Kemudian saya akan memberikan sebuah isu yang mana isu tersebut bisa didiskusikan dengan teman sekelas. Dan juga saya memberikan sebuah soal yang mana soal ini bisa dijadikan sebuah penugasan untuk siswa. Berikut soal-soalnya. Dan untuk materi yang kedua, saya akan share materi yang kedua pada pertemuan berikutnya. Untuk memulai sebuah kelas, saya akan share sebuah daftar hadir terlebih dahulu, kemudian saya akan menyapa mereka dengan sapaan seperti good morning, good afternoon, dan lain sebagainya. Kemudian saya share sebuah materi berbentuk PowerPoint tentang prosedur teks, di mana di dalam PowerPoint ini sudah tercantum mengenai definisi dari prosedur teks itu sendiri, generic structure of procedure text, dan juga tujuan dari teks ini, dan juga contohnya. Kemudian saya akan menyajikan sebuah isu yang mana isu tersebut bisa didiskusikan dengan teman sekelas. Seperti saya akan menanyai kepada mereka, do you like fried rice? What do you do to make a fried rice? And what the ingredient do you need? Seperti itu. Kemudian saya akan memberikan sebuah soal kepada mereka yang mana soal tersebut bisa dijadikan sebuah penugasan dan kemudian mereka bisa mengumpulkan jawaban mereka melalui aplikasi ini. Seperti ini soal-soalnya. Dan selanjutnya, untuk materi yang ketiga, saya akan share materi yang ketiga di pertemuan berikutnya juga. Materi yang ketiga saya yaitu tentang present continuous
present continuous dan past continuous tense melalui PowerPoint, di mana di dalam PowerPoint ini sudah tercantum mengenai definisi dari present continuous tense beserta rumus-rumusnya dan juga contohnya. Dan untuk penggunaan to be-nya juga sudah dijelaskan di sini. Dan juga untuk pengertian dari past continuous tense, rumusnya, contoh-contohnya, dan juga penggunaan to be-nya. Dan saya juga menyajikan sebuah isu yang mana isu tersebut bisa didiskusikan dengan teman sekelas. Di sini saya memberikan sebuah sentence atau teks seperti ini. In the morning you going to school by bike, and after school, before you back to home, you will buy some food in front of school. Kemudian mereka disuruh untuk mengidentifikasi dengan teman sekelas untuk memilah dan memilih mana teks yang termasuk dari present continuous tense dan mana teks yang termasuk past continuous tense. Kemudian saya juga memberikan sebuah soal yang mana soal tersebut bisa dijadikan sebuah penugasan bagi siswa. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.